Latar belakang. Tumbuh dan berkembang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan seiring oleh itu. Semua organisme dalam hidupnya mengalami proses perubahan biologis. Perubahan tersebut terjadi disebabkan semua organisme mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, perubahan tanaman kecil menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan buah berawal dari satu sel zigot menjadi embrio. Kemudian menjadi satu individu yang mempunyai akar, batang, dan daun, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh. Selama masa pertumbuhan menuju pada suatu proses kedewasaan, sehingga terbentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, pertumbuhan tanaman membentuk akar, batang, dan daun. Peristiwa perubahan yang demikian disebut diferensiasi. Peristiwa diferensiasi menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut makin kompleks. Proses perubahan biologis seperti ini disebut perkembangan. Perkembangan mengarah pada proses menuju kedewasaan organisme. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara stimulan. Perbedaannya terletak pada faktor kuantitatif dan kualitatif. Perubahan dapat diikuti secara kuantitatif karena diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Sebaliknya, perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan terjadi perubahan fungsional. Organisme menjadi lebih sempurna. Dengan berdasarkan keterangan di atas, peneliti ingin membuat penelitian mengenai pertumbuhan dan perkembangan dengan judul Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Kecambah Kacang Hijau. Rumusan masalah. 1. Adakah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau? 2. Adakah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau. 2. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Manfaat penelitian. 1. Sebagai sumber informasi bagi penulis dan pembaca. 2. Sebagai pengalaman serta menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca. Kajian teori. 1. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan atau pertambahan ukuran yang meliputi volume, tinggi, dan panjang. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, dapat diukur, dan tidak dapat kembali. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada tumbuhan ditandai dengan terbentuknya bunga. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 1. Perkembangan bakal biji dan bakal buah. 2. Perkecambahan. 3. Pertumbuhan. Macam-macam pertumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. 1. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan pada sel-sel jaringan meristem primer. Aktivitas meristem primer mengakibatkan pertumbuhan primer pada ujung batang dan akar. 2. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder akan mengakibatkan besarnya diameter batang. Pada pertumbuhan sekunder yang aktif, membelah adalah sel-sel meristem yang terdapat pada kambium, terletak di antara xilem dan phloem. Pertumbuhan sekunder ini umumnya terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka atau Giomonospermae dan dikotil atau berkeping dua. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam.
yaitu ada faktor genetis, gen, dan faktor fisiologis atau hormon. Faktor fisiologis dibedakan menjadi 7. Ada auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam abisat, kalin, dan asam tromalin. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Dibedakan menjadi 6. Yang pertama temperatur atau suhu, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga air, yang keempat pH, yang kelima oksigen, dan yang keenam nutrisi. Hipotesis, pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau yang berasal dari dalam dibagi menjadi 2, yaitu faktor genetis, gen, dan faktor fisiologis atau hormon. Faktor fisiologis ini dibagi lagi menjadi 7. Ada auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam abisat, kalin, dan asam tromalin. Faktor eksternal dibagi menjadi 6, yaitu ada temperatur atau suhu, cahaya matahari, air, pH, oksigen, dan nutrisi. Hipotesis, pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaida, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ada kacang hijau, ada gelas yang sudah saya beri label, ada bagian tempat gelap dan bagian tempat terang, ada air, dan ada kapas. Pertama-tama kita masukkan kapas ke dalam gelas yang sudah saya beri label. Yang pertama yang gelas yang di tempat gelap. Pada gelas yang saya beri label pada tempat terang. Setelah itu kita memasukkan kacang sebanyak 1 sendok. Lalu kita memasukkan air sebanyak 1,5 sendok. Kemudian kita diamkan selama 1 minggu di bagian yang tempat terang dan tempat gelap. Interpretasi data atau hasil pengukuran dimulai pada Sabtu 8 Agustus 2020. Hari ke-1 pada tempat terang 0 cm, pada tempat gelap 0 cm. Hari kedua tempat terang 1,0 cm, tempat gelap 1,7 cm. Hari ketiga tempat terang 1,2 cm, tempat gelap 6,8 cm. Hari keempat tempat terang 3,3 cm, tempat gelap 11,0 cm. Hari kelima tempat terang 7,2 cm, tempat gelap 17,0 cm. Hari keenam tempat terang 11,2 cm, tempat gelap 22,0 cm.
Hari ke-7 12,5 cm, tempat gelap 22,1 cm. Pembahasan mengenai hasil penelitian. Pada penelitian pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangannya, baik di tempat terang maupun tempat gelap. Dari hasil penelitian pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau di kedua tempat yang berbeda tersebut telah terbukti bahwa adanya perbedaan yang sangat terlihat pada tanaman yang berbeda tempat. Perbedaan yang sangat tampak pada kondisi daun dan batang tanaman. Kecambah pada tempat yang terang memiliki batang yang lebih pendek daripada batang kecambah pada tempat yang gelap, yaitu memiliki batang yang lebih panjang. Sedangkan pada tanaman daun, kecambah juga memiliki perbedaan, yaitu daun kecambah di tempat terang memiliki warna hijau, sedangkan kecambah di tempat gelap memiliki warna hijau pucat atau kekuning-kuningan, sehingga dapat dibedakan tanaman di tempat terang lebih subur dibandingkan tanaman di tempat gelap. Perbedaan pada kondisi daun dan batang kecambah disebabkan adanya intensitas cahaya yang berbeda. Ini disebabkan karena intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap kerja hormon auksin. Di tempat terang, tumbuhan kecambah relatif lebih rendah karena cahaya dapat mengurangi auksin. Auksin adalah hormon yang berperang merangsang pembelahan sel dan perkembangan sel. Juga memiliki sifat menjauhi cahaya. Auksin diproduksi pada ujung tunas akar dan batang. Pengaruh hormon ini dalam konsentrasi yang berbeda pada bagian tubuh tanaman mengakibatkan terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang. Bagian yang mengandung auksin lebih banyak memiliki kecepatan tumbuh yang lebih besar. Adapun bagian yang kekurangan akan mengalami pertumbuhan lebih lambat, sehingga terjadi pembengkokan arah pertumbuhan. Pengaruh auksin terhadap perkembangan sel memperlihatkan bahwa auksin dapat menaikkan tekanan osmotik, meningkatkan permeabilitas sel terhadap air, menyebabkan pengaruh tekanan pada dinding-dinding sel, meningkatkan sintesis protein, meningkatkan plastisitas, dan mengembangnya dinding sel. Jadi yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau pada faktor eksternal berupa cahaya dan faktor internal yaitu hormon auksin. Kesimpulan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau. Cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi, sehingga menyebabkan kacang hijau di tempat gelap mengalami etiolisi. Selain cahaya, air juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan.